kami mengucapkan selamat menyongsong Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidah memuji akan Engkau ya Tuhan. Cinta kemurahan, kami tetap menaikkan syukur kami di hadapan Bapa Surga sebagai pemilik hidup kami yang melayakkan kami sampai detik hari ini bersama dengan BP3 Kota Bitung yang ada ini Tuhan dalam perayaan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Satu kehormatan bagi kami apabila Sang Pencipta melayakkan kami untuk menikmati kebersamaan kami bersama dengan Balai BP3 Kota Bitung untuk menyambut akan perayaan Natal ini. Kami percaya ini adalah tinggal kasih karunia Tuhan bagi kami. Karena kami tahu kami tidak mengerti kapan kami akan menikmatinya lagi. Tetapi selama Engkau memberikan kesempatan, kami percaya ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami rindu juga Tuhan mau berbicara pada kesempatan ini. Berbicara untuk mengungkapkan isi hati Tuhan bagi kami. Supaya dalam perayaan Natal ini nanti Tuhan, kami akan mendapatkan satu makna tersendiri dalam Tuhan perayaan Natal ini. Biar kami menjadi orang-orang eksekutifnya Tuhan, di mana Engkau akan berkata maka Allah akan menyertai perjalanan hidup kami, dan itu akan terjadi dalam pribadi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman. Pagari kami dengan kemuliaan, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami dapat menangkap kebutuhan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini bersama dengan BP3 Kota Bitung ya dalam ibadah sambut Natal Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti kegiatan ibadah. Saya percaya setiap tahun kita pasti merayakan. Dan setiap tahunnya pasti ada begitu banyak makna yang kita dapat dalam setiap perayaan Natal yang ada. Namun saya percaya kalau kita menikmati semuanya dengan panggilan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu substansi yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Nah, sebagaimana dari tema yang kita dapat dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berbicara tentang kata Immanuel. Karena itu mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang bawa Alkitab, kita buka dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Di sini lembaga Alkitab memberikan satu topik, kelahiran Yesus Kristus. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-18, mari kita akan bergantian membaca sampai kita masuk pada ayat yang ke-25. Ya, yang ada membawa Alkitab atau handphone bisa, ataupun juga Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka. Dan kita akan baca ayat yang ke-18, saya akan bacakan, Bapak Ibu ayat yang ke-19, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf,
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam pembacaan Injil Matius pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kalau kita membaca akan firman Tuhan ini dalam kitab Injil Matius dan sebagaimana juga yang diberikan tema, dikatakan bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini merupakan salah satu tema yang diangkat untuk tahun ini, di mana Allah menyertai kita. Tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Immanuel ini sebenarnya sudah 2 kali disebutkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru pertama kali disebutkan di dalam kitab Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Tapi dalam Perjanjian Lama penyebutan kata Immanuel ini sudah diungkapkan, bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ini menceritakan tentang bagaimana Yesaya dan Raja Ahaz, di mana mereka akan menjadi satu pertempuran yang sangat hebat pada waktu itu, sehingga mereka kebingungan untuk bagaimana
baru terjadi. Padahal penyebutan kata Immanuel ini sudah terjadi dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Tetapi penggenapan kata Yesaya ini nanti dinubuatkan dan tergenapi pada zaman kerajaan Romawi menguasai kerajaan suku Israel atau suku Yehuda. Agak jauh sekali. Dan Alkitab di sini katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam perjanjian baru ini? Tidak seperti yang kita bayangkan perayaan Natal itu seperti orang kita yang rayakan begitu meriah sekali. Tetapi tokoh-tokoh yang mengalami perayaan Natal pada zaman itu menyambut akan kelahiran Yesus tidak sama persis dengan keadaan kita hari ini. Mereka semua ketakutan, termasuk Yusuf adalah orang yang takut menerima kenyataan yang ada. Untuk menyambut akan kedatangan daripada Sang Mesias, yaitu Yesus. Yesus yang disebut dengan firman jadi manusia. Hebatnya perjanjian baru ada pada firman berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang kita bahas tentang perjanjian baru. Artinya begini, substansi daripada perjanjian baru di mana firman berinkarnasi menjadi manusia. Di mana dia menjadi satu topik pembicaraan dalam perjanjian baru. Nah, apa yang terjadi kata Immanuel tidak sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Immanuel kayak sepertinya kita berpikir bahwa Allah menyertai kita. Tetapi sebelum Allah menyertai kita, kita akan merasakan bagaimana kita tersekadang jauh dari Tuhan. Semua manusia, pada waktu Tuhan berjanji aku akan memulihkan ekonomi, pasti ada bobroknya ekonomi ini, ambruknya ekonomi ini, baru Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan berjanji aku akan menyertai engkau, berarti pernah merasakan bagaimana manusia ditinggalkan oleh Tuhan. Baru pada waktu engkau merasa engkau sudah dilayakkan Tuhan, maka engkaulah yang sendiri yang mengatakan Allah Immanuel. Karena yang menyebut Immanuel ini bukan Yusuf, bukan Maria. Nubuatan berkata mereka akan menyebut dia Immanuel, sedangkan perintah langsung dari Tuhan yang menyebut namanya adalah Yesus Kristus. Engkau harus menamakan dia adalah Yesus. Tetapi bagi orang lain yang merasakan kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan, maka mereka akan mengatakan dia adalah Immanuel, artinya Allah selalu menyertai kita. Manusia pernah mengalami yang namanya ditinggalkan oleh Allah, dan itu jelas sekali. Termasuk Yesus pada waktu hidup sebagai manusia 100%. Dia pernah mengalami di bagaimana dia terpisah dengan Allah. Di dalam Alkitab jelaskan, dalam kitab Injil Matius, Lukas, Yesus pernah menyebut Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia pasti merasakan hal itu. Pasti merasakan di mana Tuhan terkadang jauh, Tuhan terkadang tidak ada dalam diri kita, sampai kita harus berkata Tuhan masih ada atau tidak. Dan itu manusia harus rasakan. Sama seperti tokoh-tokoh yang mengalami akan kelahiran Yesus, akan Yusuf, tidak sama seperti yang kita gambarkan, kita pakai drama, bukan seperti itu. Alkitab jelaskan dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Justru mengalami kelahiran Yesus, Yusuf tidak segembira yang kita rayakan hari ini. Justru Yusuf merasa takut sekali. Tidak siap menerima akan kelahiran akan Yesus Kristus. Pada zaman, atau kita berbicara zaman sekarang, kalau kita akan mendapatkan anak, pasti persiapan itu sudah luar biasa. Tetapi Yusuf tidak, Yusuf takut pada zaman itu. Bahkan gembala-gembala yang mendapatkan kunjungan Tuhan, informasi di mana Yesus telah lahir, maka malaikat Tuhan harus berkata, jangan takut, sebab aku memberitakan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Semua ketakutan pada zaman itu.
Kenapa Yusuf takut? Karena Yusuf tidak mau mencemarkan akan namanya, bahkan mencemarkan akan tunangannya yang namanya Maria. Karena pada masa pertunangan, rupanya Maria sudah mendapatkan kunjungan ilahi yang namanya mengandung. Sekalipun itu bukan dalam persetubuhan yang ada. Tetapi Alkitab jelaskan, Yusuf takut pada waktu itu. Dan memang tidak semua akan menerima kenyataan seperti itu. Masih tunangan, orang kaget so hamil, so mengandung. Dan tidak semua orang menerima kenyataan seperti itu. Maka Yusuf dengan Alkitab katakan, dengan diam-diam dia ingin memisahkan dan menceraikan akan Maria. Bagaimana dengan Maria pada zaman itu? Maria juga tidak tahu kalau dia mendapatkan kunjungan Tuhan. Dia adalah orang yang dipercayakan oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Maria juga tidak tahu. Sehingga kedua ini, tokoh ini ketakutan menghadapi kelahiran Yesus Kristus. Dan ini kita sudah baca di dalam Alkitab. Maria juga sampai mereka harus melarikan diri, harus berada di satu bangsa yang namanya bangsa Mesir. Takut sebenarnya. Tidak sama seperti suasana kita seperti ini. Tetapi apa yang menjadi substansi pembicaraan kita saat ini, di mana Allah menyertai kita. Saya melihat di sini ada satu perkataan yang Yusuf dapatkan dan Yusuf terima langsung dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang menjadi substansinya di sini, kenapa Yusuf bisa menerima kenyataan yang ada? Kenapa Yusuf harus menerima Maria sebagai istrinya? Karena dia mendapat pesan langsung dari Tuhan. Alkitab katakan di sini bahwa dia mempertimbangkan maksud malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Berarti ini bukan orang sembarangan. Mimpi bagi kita semua ini hanya sebagai salah satu bunga tidur saja. Tetapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, itu akan disebut dengan karunia mimpi. Bukankah dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab banyak kali dikaruniakan mimpi? Termasuk Yusuf, termasuk Daniel mengartikan mimpi. Dan memang mimpi kita anggap sepertinya ini hanya sebagai bunga tidur. Tetapi Ayub pernah berkata, terkadang Tuhan harus berfirman kepada manusia dalam 1-2 cara, yaitu pertama melalui mimpi. Tetapi manusia terkadang menghiraukan semuanya ini. Tetapi bagi Yusuf mengambil momen penting bahwa mimpi adalah bagian daripada karunia. Dalam Kisah pasal 2 di sana jelaskan 37 dan 38, generasi ke depan aku akan memakai mereka dengan karunia mimpi. Nah, Yusuf menangkap momen ini. Hanya bermodalkan mimpi, Yusuf berani mengambil resiko, mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun dalam suasana yang tidak harus dia terima kenyataan seperti itu. Kenapa dia harus terima kenyataan ini? Rupanya saya percaya Yusuf ini bukan orang sembarangan. Yusuf ini adalah orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Orang ini memiliki satu keintiman yang berbeda dengan manusia yang lain. Hanya orang-orang eksekutifnya Tuhan yang bisa menangkap pesan Tuhan seperti itu. Kita memang manusia biasa, tetapi yang membuat kita luar biasa apabila kita dekat dengan Tuhan. Yang membuat kita dikatakan rupa dan gambar Tuhan, apabila kita memang pas seperti yang Tuhan inginkan. Dalam kitab Mazmur 34 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang dikasihinya. Dan Amos pasal 3 dikatakan, dan Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka yang dikasihinya. Jadi orang-orang yang mendapatkan informasi seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai keintiman secara khusus dengan Tuhan. Dan dialah orang-orang yang akan dikhususkan oleh Tuhan. Kita memang manusia biasa,
Yang membuat kita berbeda adalah bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda dengan manusia yang lain. Yang disebut khusus artinya dalam 1 Petrus 2, di sana dikatakan kamulah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang engkau menjadi umat Allah. Artinya begini, pada saat kita mulai menempel dan kita mulai menyatu dengan Tuhan, kitalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Saudara mungkin mengerti tentang sakral, sampai mengerti tentang sakramen. Itu kata dasar daripada sakral. Sakral artinya barang-barang yang di dunia ini tetapi dikuduskan untuk kepentingan Tuhan. Sehingga itu yang disebut dengan orang-orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang eksekutifnya Tuhan. Manusia tetap manusia, tetapi menjadi perbedaan antara manusia adalah apabila kita dekat dengan Sang Pencipta itu. Kita akan menjadi manusia lain. Banyak nabi-nabi bahkan raja-raja, Alkitab katakan mereka memiliki manusia yang lain, jiwa yang lain. Karena apa? Karena mereka punya kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita memang dekat dengan Tuhan, pasti kita mengerti bahasa Tuhan. Tetapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan connect nanti. Makanya dalam kitab Yohanes pasal 8 jelaskan begini, apa sebabnya engkau tidak menangkap firman-Ku? Karena engkau tidak dekat dengan Aku. Tuhan bicara A, kita menangkap B. Hanya kita tidak relevan dengan Tuhan. Hanya bertabrakan dalam konsep berpikir. Terkadang kita berpikir bahwa Allah itu terlalu jauh. Terbadannya dalam kitab Yesaya 59 ayat 1-2 yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan hanya satu, karena kesalahan kita. Sehingga Tuhan harus memisahkan diri dengan manusia, harus ada depth dengan manusia. Apa definisi Natal sebenarnya? Definisi Natal yang sudah banyak jelaskan bahwa Natal itu sudah banyak hal terjadi. Natal adalah Raja meninggalkan surga untuk mencari umatnya. Dan itu pernah Tuhan lakukan di Taman Eden. Allah harus turun dalam kerajaannya untuk mencari satu keluarga yang berdosa di mata Tuhan. Dia harus mencari Adam, di manakah engkau? Ingat kepedulian Tuhan terhadap manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan harus turun tangan. Dan itulah yang Natal yang pertama, di mana Raja meninggalkan atribut kerajaannya, meninggalkan kerajaannya, hanya mencari siapa? Mencari satu keluarga yang berdosa. Maka Natal yang kedua terjadi lagi. Itu akan satu bangsa di mata Tuhan yang hilang di mata Tuhan. Di dalam kitab Amos katakan, hanya kamu bangsa yang aku kenal di seluruh dunia ini. Karena itu aku akan menghukum kamu karena kesalahan. Bangsa ini bobrok di mata Tuhan, jadi keras tengkuk. Oleh karena keras tengkuk inilah, maka Tuhan harus memberikan satu pertanda bahwa akan ada yang namanya Immanuel yang akan datang untuk menyelamatkan satu bangsa. Dan terbukti Matius pasal yang pertama, maka Yesus meninggalkan atribut kerajaannya, meninggalkan surga, diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia ini hanya mencari satu bangsa yang berdosa di mata Tuhan. Karena Alkitab jelaskan di dalam Matius pasal yang pertama, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umat pada zaman itu? 2000 tahun yang lalu. Umat itu bukan saya dan saudara. Karena di mata Tuhan, umat itu hanya satu bangsa, namanya bangsa Israel. Saya bisa buktikan dalam kitab Matius pasal 15. Pada waktu perempuan Kanaan datang kepadanya untuk meminta kesembuhan, Yesus berkata, maaf, aku hanya diutus pada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi Yesus sudah memberikan penerangan bahwa dia datang hanya untuk satu bangsa, namanya bangsa Israel. Tapi ke depan nanti sudah tahu, kita akan ada namanya Natal ketiga, kedatangan Tuhan lagi ketiga. Itu yang selalu kita sebut dengan Advent, ya. Dia bukan mencari satu keluarga yang berdosa seperti di Taman Eden.
Allah juga tidak akan mencari akan satu bangsa yang berdosa seperti 2000 tahun yang lalu. Tetapi ke depan nanti akan ada Natal yang ketiga, kunjungan Tuhan. Kunjungan sorga yang ketiga ke depan adalah Dia mencari umatnya yang ditebus dari dosa. Siapa umat yang ditebus dari dosa? Dialah orang-orang yang di eksekutifnya Tuhan. Orang-orang pentingnya Tuhan. Hanya umat-umat ketebusannya. Dalam Matius pasal 25 sudah dijelaskan, ada perempuan yang bijaksana, ada perempuan yang bodoh. Dan disinilah yang Tuhan akan tunggu nanti di fase yang ke depan. Entahkah kita akan mencapai hal itu? Tetapi biasanya kita terkadang di dekat-dekat ini mungkin kita hanya menikmati hanya pada ajal kita yang akan dikunjungi oleh Tuhan. Kunjungan Tuhan ada dua. Ada juga kunjungan secara pribadi, ada kunjungan secara global. Nanti ke depan yang disebut dengan era akhir zaman ini. Nah, inilah orang-orang yang akan dipersiapkan oleh Tuhan. Siapa Yusuf? Dia manusia biasa, tetapi dia terlalu percaya yang namanya mimpi. Hanya karunia mimpi dia mempercayai akan Tuhan. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Berarti orang ini adalah orang yang terlalu percaya akan Tuhan. Terlalu percaya. Dengan kata lain terlalu berani mempercayai Tuhan. Dan orang-orang yang berani inilah yang dibutuhkan Tuhan di era gerakan yang disebut dengan akhir zaman ini. Orang yang berani ambil resiko untuk siap menghadapi kenyataan untuk bersama dengan Tuhan. Nah, Natal sebenarnya adalah kunjungan Tuhan. Sampai pada waktu kunjungan Tuhan kita dapatkan, maka kita akan menikmati sebagai tema yang dikatakan. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Saya bisa memberikan satu kesimpulan, berarti Immanuel, Allah beserta kita, itu tidak semua orang. Hanya orang-orang eksekutifnya Tuhan, hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan Paulus menerjemahkan itu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, dia katakan Allah yang kita sembah bukan hanya Allah Immanuel yang akan menyertai kita. Kata menyertai berarti ada spasi antara A dan B. Tetapi 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus menerjemahkan bahwa Immanuel itu di mana Allah di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Allah diam di dalam kita? Itu hebatnya kita dalam era perjanjian baru. Tuhan layak tinggal di dalam tubuh yang fana ini. Tubuh yang berdosa itu terlalu hebat bagi manusia. Maka saya katakan bahwa manusia hebat adalah apabila Tuhan betah tinggal dalam hidup kita. Engkaulah orang-orang hebat sebenarnya. Orang-orang hebat. Di mana Tuhan tinggal dalam hidup kita. Kita kan cuma debu. Dan Kejadian pasal 6, tidak selamanya Roh Allah tinggal pada manusia karena manusia hanya dari debu tanah. Tapi kalau Tuhan merasa layak tinggal dalam hidup kita, satu kehormatan bagi kita manusia yang fana ini, Pencipta itu datang dan tinggal dalam hidup kita. Dan itulah Natal yang sebenarnya. Kita mendapatkan kunjungan Tuhan. Jadi Allah menyertai kita adalah orang-orang yang memang mengerti bahasa Tuhan. Karena tidak semua disertai oleh Tuhan. Toh sekalipun kita juga disertai Tuhan, orang-orang yang mendekat dengan Tuhan, tidak semuanya juga mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Terkadang mengalami pergumulan lebih banyak. Saya bisa simpulkan orang-orang yang disebut dengan Allah menyertai kita adalah orang-orang yang memang persis mengerti bahasa Tuhan. Orang-orang yang memiliki bahasa yang punya keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu hanya kita sendiri dan Tuhan yang bisa menikmati itu. Dan Tuhan yang tahu semuanya itu. Nah, dari tata bahasa yang kita dapat, bahwa Immanuel, Allah beserta kita, adalah orang-orang yang memang mengerti dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka saya percaya mungkin kita bukan berarti tidak akan mengalami tantangan masalah ujian, tetapi tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap ada jalan keluar. Alkitab katakan pada saat engkau dicobai, maka Allah akan memberikan engkau kekuatan. Jadi makna Natal dari di sini yang diangkat dan diberikan tema di mana Allah menyertai kita. Maka
akan memberikan satu dorongan bagi kita bahwa jadilah orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang percaya Tuhan itu mudah. Semua orang bisa percaya Tuhan, tetapi tidak semua orang itu menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau berbicara tentang orang Kristen, percaya Tuhan semua 100% pasti mengatakan percaya Tuhan. Tetapi ingat, perbedaannya adalah kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan, itu yang menjadi perbedaannya. Abraham bukan hanya percaya Tuhan, sampai Tuhan katakan Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Tetapi Abraham adalah orang yang terlalu berani mempercayai Tuhan, sampai dia harus menyerahkan anaknya. Anak yang ditunggu-tunggu berapa tahun, sampai dia harus berdosa, harus melakukan hubungan di luar daripada istri yang sah. Tetapi pada waktu Tuhan memberikannya, Tuhan memintanya kembali. Abraham berikan anak itu, Abraham menyerahkannya. Ini bukan penyerahan anak, tetapi anak yang akan dibantai oleh Tuhan untuk menjadi korban bakaran. Jadi Abraham bukan cuma sekedar orang yang percaya Tuhan, tetapi orang yang rela berkorban untuk Tuhan dan orang yang terlalu berani mempercayai Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti inilah, kita orang Kristen seperti inilah yang mempunyai prinsip. Apabila kita belajar mempercayai Tuhan, maka engkaulah yang menikmati Natal itu. Kunjungan Tuhan dalam hidupmu, kunjungan Tuhan dalam keluargamu. Karena Natal ini akan membawa satu kebenaran bagi kita semua. Memang kita berbicara tentang Natal, banyak pengkhotbah mengatakan Yesus datang membawa damai. Banyak juga malaikat katakan inilah kabar sukacita yang terbesar di seluruh dunia. Tetapi pernah engkau pernah dengar sendiri dan baca apa yang menjadi tujuan Tuhan datang di dunia ini? Dari Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau pengkhotbah kita selalu dengar Yesus datang membawa damai, ya iya memang benar karena dalam kitab Lukas. Kalaupun juga malaikat berkata ada kesukaan besar Yesus datang membawa damai, ya iya memang benar karena memang itulah berita yang pertama. Tetapi pernah enggak dengar cerita langsung dari Yesus sendiri, apa sih tujuan Yesus harus lahir di dunia ini? Mari kita buka dalam Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata begini, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dengan kata bahasa ini, untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan aku. Jadi di sini ini tujuan Yesus katakan sendiri bahwa tujuan aku lahir hanya menyatakan kebenaran supaya manusia hiduplah di dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran berarti dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Inilah substansi Natal, bahwa kita ada dalam kebenaran. Terang sudah ada dalam dunia ini dalam kitab Yohanes pasal 9. Terang sudah ada dalam dunia ini. Tetapi dalam Yohanes 3:19, tetapi manusia masih lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tetapi itu adalah keputusan manusia sendiri. Tetapi Tuhan datang dalam kitab Yohanes pasal 4, pasal 9, Yesus datang sebagai terang dunia. Tetapi Yohanes pasal yang ke-3:19, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena itulah Yesus harus datang menyatakan kebenaran. Ini loh kebenaran yang sesungguhnya, dan inilah tujuan aku lahir, supaya aku menyertai engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Kita disertai terus oleh Tuhan. Maka kitalah yang menikmati Natal. Natal adalah kunjungan Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena Natal ini berbicara tentang kepedulian Allah terhadap manusia. Natal adalah kepedulian Allah terhadap manusia. Justru pada saat kita bobrok sekalipun, disitulah kunjungan Tuhan datang bagi saya dan saudara. Karena Tuhan ingin merevisi kembali, merestorasi kembali, memperbaiki kembali. Kenapa? Karena kita manusia ciptaannya. Tuhan merubah kembali cara berpikir kita, cara bertindak kita. Tuhan akan merubah. Tujuannya apa? Supaya manusia kembali kepada satu gambar dengan Allah, serupa dan gambarnya Tuhan. Dan inilah makna Natal, pesan Natal bagi kita bersama dengan BP3 Kota Bitung. Dialah ini menjadi satu pegangan bagi kita supaya perayaan Natal ke depan nanti jadilah orang-orang eksekutifnya Tuhan, orang-orang kepercayaan Tuhan yang akan tetap siap menjaga nama Tuhan di dalam hati kita semua.
Memang bukan hal yang gampang, tetapi saya percaya bersama dengan Tuhan, pasti kita melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Inilah makna daripada Allah menyertai kita. Kalau saudara pun pernah merasa Allah menyertai kita, tunggulah, pasti Tuhan akan menyertai kita. Tidak mungkin Allah menyertai kita kalau tanpa kita merasa kita pernah jauh dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah merasa jauh dengan Tuhan, yang tidak layak, dan mereka akan mencari Tuhan. Disitulah Allah berkata, aku akan menyertai akan engkau. Yesaya pernah dikatakan bahwa dari jauh aku melihat engkau, dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan itulah orang-orang yang menjadi penyertaan Tuhan, tetapi orang-orang eksekutif yang sudah dikhususkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri semua, kita angkat satu pujian, sembah dan puji Dia. Kata penyembahan dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, yang memberikan pengertian bahwa penundukan manusia kepada otoritas yang tertinggi, namanya Tuhan. Dan yang kedua, pengertian daripada penyembahan adalah kita akan memberikan nilai tinggi kepada Sang Pencipta kita ini. Sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Terima kasih Bapa Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Kami percaya Kau ada bersama kami. Dan kami menikmati setiap kemurahan Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau datang Tuhan berbicara dengan bahasa yang kami bisa paham dan kami bisa mengerti. Engkau datang memberikan satu tema bagi BP3 Kota Bitung, khususnya dalam Tuhan persekutuan oikumene yang ada. Engkau datang berbicara di mana Engkau akan menyertai akan kehidupan kami semua. Kami percaya, kami pernah merasakan di mana kami merasa tidak ada penyertaan Tuhan. Sebagaimana Musa tidak pernah merasa ada penyertaan Tuhan, sehingga dia harus mengangkat tangan. Tetapi kami mau bersyukur Tuhan Engkau datang berbicara bagi kami, supaya kami paham tentang rencana Tuhan bagi kami. Dan Tuhan mau berdoa meteraikan seluruh firman-Mu bagi kami, sehingga kehidupan kami menjadi orang-orang eksekutifnya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang ke depan nanti akan menjadi orang-orang yang akan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami tahu Engkau ada dalam firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman itu yang beroperasi bagi kehidupan kami, akan membentuk bagi kehidupan kami, mulai konsep berpikir kami, paradigma kami, hati kami, sehingga firman itu bisa merubah kehidupan kami. Kami tahu ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan tidak bisa merubah manusia sekalipun. Tetapi kami tahu tangan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, sanggup merubah kehidupan kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, kami percaya Engkau mampu merubah kami. Sehingga kami menikmati Natal. Dalam menyambut perayaan Natal ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita. Bukan karena manusianya sendiri yang bersukacita, tetapi karena ada dorongan Roh Allah dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang membawa kehidupan kami bersukacita senantiasa dalam segala hal. Karena itu Tuhan, biarlah dengan suasana Natal ini nanti Tuhan akan membawa satu dampak yang besar. Kami akan menjadi saksi Tuhan,
kami akan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Dan saya serahkan